Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 62019053. Saya dari Prodi Farmasi semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah saya di mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sediaan parenteral volume besar dan sediaan parenteral volume kecil. Silahkan disimak ya video berikut. Apa sih sediaan parenteral itu? Mungkin ada sebagian yang sudah tahu apa itu sediaan parenteral, tapi di sini saya akan ulas sedikit. Sediaan parenteral singkatnya adalah sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut, atau biasa dikenal sediaan yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh, jadi tanpa melalui saluran pencernaan. Apa itu sediaan parenteral? Sediaan parenteral yaitu sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut, atau dapat dikatakan obat dimasukkan langsung ke dalam tubuh. Jadi selain ke saluran cerna atau langsung ke pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai ke sasaran. Baiklah, di sini sekarang kita ada contoh sediaan-sediaan parenteral. Yang pertama di sini ada suntikan, yang kedua di sini ada insulin, yang ketiga kita di sini ada injeksi, yang keempat kita ada infus. Jadi nanti ini ada perbedaan antara volume besar dan kecil dari contoh di atas. Sekarang kita masuk ke judul, di mana di sini sediaan parenteral dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama di sini ada sediaan parenteral volume kecil dan sediaan parenteral volume besar. Selanjutnya di sini yang akan kita bahas pertama adalah sediaan parenteral volume kecil. Jadi sediaan parenteral volume kecil ini diartikan sebagai obat steril yang dikemas dalam wadah di bawah 100 ml. Perlu diingat ya teman-teman. Jadi sediaan steril volume kecil ini kemasan yang dibawa dari 100 ml ya. Di sini juga ada beberapa kategori sediaan parenteral volume kecil yang perlu kita ketahui. Yang pertama di sini ada produk farmasetikal yang terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik dalam larutan, suspensi, emulsi, produk freeze-dried atau sebagai serbuk steril. Dan selanjutnya yang kedua di sini ada produk biologi yang disiapkan dari sumber biologi meliputi vaksin, toksoid, ekstrak biologi. Selanjutnya yang ketiga ada zat pendiagnosa seperti media kontrasinar X. Yang keempat selanjutnya ada produk radiofarmasi untuk deteksi dan diagnosis. Yang kelima di sini ada produk gigi seperti anestetik lokal ya. Dan yang keenam di sini ada produk bioteknologi. Yang ketujuh produk liposom dan lipid. Selanjutnya sekarang kita masuk ke sediaan parenteral volume besar, yaitu sediaan cair steril yang mengandung obat yang dikemas dalam wadah 100 ml atau lebih dan ditunjukkan untuk manusia. Jadi di volume besar ini kemasannya lebih dari 100 ml ya, dan itu ditunjukkan hanya untuk manusia. Di sini juga ada syarat-syarat parenteral volume besar. Yang pertama harus steril ya, dan yang kedua harus bebas patogen karena ini untuk kesembuhan. Kalau misalkan tidak steril mungkin ada zat-zat yang akan atau virus yang bisa bikin tubuh itu malah lebih parah ya penyakitnya. Sekarang kita masuk ke tujuan penggunaan sediaan volume besar ya. Di sini yang pertama, bila tubuh kekurangan air atau elektrolit dan karbohidrat, maka kebutuhan tersebut harus cepat diganti. Selanjutnya yang kedua di sini pemberian infus memiliki keuntungan karena tidak harus menyuntik pasien berulang kali. Selanjutnya yang ketiga di sini bisa mudah mengatur keseimbangan, keasaman dan kebasahan dalam obat. Selanjutnya yang keempat sebagai penambah nutrisi bagi pasien yang tidak dapat makan secara oral. Dan yang kelima atau yang terakhir di sini berfungsi sebagai dialisa pada pasien gagal ginjal. Banyak ya fungsinya, ini terdapat 5 fungsi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, thanks for watching. Semoga dapat membantu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.